Halo, salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Dikade Putri Febiani, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Badung, SD nomor 2 Dalu. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3, rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Berdasarkan gambar impian murid di masa depan, adapun visi guru penggerak yang sudah saya rumuskan adalah mewujudkan siswa yang merdeka, berkepribadian Pancasila, dan memiliki daya juang tinggi. Berdasarkan visi guru penggerak yang telah dirumuskan tadi, adapun penjabaran indikator visi guru penggerak terdiri dari 3 indikator. Yang pertama, siswa merdeka, yang kedua, berkepribadian Pancasila, dan yang ketiga, daya juang tinggi. Adapun yang dimaksud siswa merdeka adalah siswa belajar dengan bahagia dan tentunya pembelajaran dapat mengakomodasi keberagaman kebutuhan dan karakteristik setiap siswa. Yang kedua, berkepribadian Pancasila yang dimaksud adalah siswa nantinya dapat menunjukkan perilaku profil pelajar Pancasila pada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian yang terakhir adalah daya juang tinggi, yang berarti nantinya siswa dapat menunjukkan perilaku optimis, pantang menyerah, dan senantiasa ikut melakukan perubahan ke arah yang positif. Berdasarkan visi guru penggerak yang telah dirumuskan tadi, adapun prakarsa perubahan tentunya akan dianalisis terlebih dahulu melalui metode ATAP atau tahapan ATAP yang terdiri dari aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Untuk yang pertama adalah aset. Aset ini berkaitan dengan kekuatan yang dimiliki. Dalam hal ini, siswa memiliki karakteristik gaya belajar yang berbeda dalam memahami suatu pelajaran dengan caranya tersendiri. Ada siswa yang memiliki gaya belajar auditori, visual, maupun kinestetik. Selanjutnya adalah tantangan. Tantangan ini berupa 2 pernyataan yang berkaitan dengan masalah dan tentunya tantangan dari seorang guru untuk menghadapi kemungkinan permasalahan yang timbul dari aset yang telah dimiliki. Yang pertama adalah masalah. Siswa cenderung lebih banyak mengikuti gaya belajar pilihan yang dominan diminati agar tidak merasa tersendiri. Dari tantangan tersebut, maka seorang guru hendaknya membantu mengarahkan siswa menurut gaya belajarnya dengan pemetaan asesmen diagnostik, melakukan observasi perilaku siswa, dan menguatkan setiap gaya belajar siswa agar dapat mengembangkan kreativitas dan kebermaknaan belajar sesuai karakteristiknya. Kemudian, tahap berikutnya adalah aksi. Berkaitan dengan aksi, yang dapat dilakukan berdasarkan visi yang dirumuskan adalah guru membantu siswa untuk belajar dengan gaya belajarnya sendiri melalui pembelajaran yang inovatif dan berdiferensiasi. Tahap akhir dalam analisis visi yang telah dirumuskan untuk nantinya menentukan prakarsa perubahan adalah pembelajaran, yang nantinya siswa dapat memahami pentingnya menjunjung tinggi kemerdekaan belajar melalui gaya belajarnya sendiri untuk membantu meningkatkan kreativitas dalam mengekspresikan perasaan melalui bentuk karya yang didukung dengan perkembangan zaman. Adapun prakarsa perubahan dari visi yang telah dirumuskan dan dianalisis melalui tahapan ATAP adalah meningkatkan kreativitas siswa dalam pembelajaran inovatif berdasarkan gaya belajar. Berdasarkan prakarsa perubahan yakni meningkatkan kreativitas siswa melalui pembelajaran inovatif berdasarkan gaya belajar akan dijabarkan menggunakan tahapan Bagja yang terdiri dari buat pertanyaan utama, kemudian ambil pelajaran, kemudian gali mimpi, jabarkan rencana, dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Baik, untuk yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pada pertanyaan terdapat 2 pertanyaan utama yang terdiri dari pertama, bagaimana cara meningkatkan kreativitas siswa melalui pembelajaran inovatif berdasarkan gaya belajar siswa? Dan yang kedua, mengapa kita perlu mengembangkan kreativitas siswa melalui pembelajaran inovatif berdasarkan gaya belajar siswa?
Kemudian dari pertanyaan tersebut, maka daftar tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan. Yang pertama, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan guru dan rekan sejawat terkait pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Kemudian yang kedua, mengenali dan memetakan karakteristik gaya belajar siswa melalui asesmen diagnostik. Dan untuk pertanyaan kedua, adapun tindakan atau penyelidikan yang dapat diambil adalah mempelajari sumber-sumber buku ataupun elektronik lainnya serta praktik baik terkait cara meningkatkan kreativitas ataupun inisiatif siswa melalui pembelajaran berdasarkan gaya belajar siswa. Tahapan kedua adalah ambil pelajaran. Terdapat 3 pertanyaan yang dapat disusun terkait tahapan ambil pelajaran. Yang pertama, siapakah guru yang ahli dalam menerapkan pembelajaran inovatif di sekolah lain? Yang kedua, bagaimana cara atau strategi mempelajarkan siswa dengan keberagaman gaya belajar yang dimiliki? Dan yang ketiga, keterampilan apa saja yang perlu dikuasai untuk mendukung peningkatan kreativitas siswa melalui pembelajaran inovatif berdasarkan gaya belajar siswa? Nah, dari pertanyaan tersebut, adapun daftar tindakan penyelidikan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, mencari referensi profil guru yang ahli dalam menerapkan pembelajaran inovatif di sekolah lain. Yang kedua, mencari tahu dan mencatat mengenai strategi atau cara mempelajarkan siswa secara berdiferensiasi di kelas terkait gaya belajarnya melalui penjelajahan berbagai sumber. Dan yang ketiga, yaitu melakukan evaluasi diri dan tentunya refleksi pembelajaran yang konsisten dan berkelanjutan. Tahapan ketiga yaitu gali mimpi. Adapun daftar pertanyaan yang dapat disusun yang pertama, apakah kebiasaan-kebiasaan yang saya bayangkan terjadi ketika pembelajaran inovatif yang menumbuhkan kreativitas siswa berjalan dengan baik? Yang kedua, bagaimana perasaan saya melaksanakan pembelajaran inovatif untuk meningkatkan kreativitas siswa? Yang ketiga, apa dukungan dari pihak sekolah dan masyarakat untuk pembelajaran inovatif yang meningkatkan kreativitas siswa? Dan yang keempat, kegiatan apa saja yang dapat mendukung percepatan pelaksanaan pembelajaran inovatif yang menumbuhkan kreativitas siswa? Dari serangkaian pertanyaan tersebut, adapun daftar tindakan penyelidikan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, menerapkan pembelajaran berpusat pada siswa, lebih kreatif dalam pembelajaran, serta mengintegrasikan dengan pemanfaatan teknologi. Yang kedua, rutin dan konsisten melaksanakan refleksi pada akhir pembelajaran. Yang ketiga, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan komite sekolah terkait kebijakan anggaran dan dukungan dana. Serta yang terakhir adalah berbagi praktik baik dengan komunitas praktisi terkait pembelajaran inovatif. Tahapan yang keempat adalah jabarkan rencana. Adapun daftar pertanyaan yang telah disusun, yang pertama, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kreativitas siswa melalui pembelajaran inovatif berdasarkan gaya belajar siswa? Yang kedua, terobosan apa yang dapat dilakukan untuk mendukung peningkatan kreativitas siswa dalam pembelajaran sesuai gaya belajarnya? Yang ketiga, bagaimana mengukur kemajuan terhadap pembelajaran yang dilaksanakan dan menjaga keberlanjutan penerapan pembelajaran yang mendukung kreativitas siswa? Dan yang keempat, apakah terdapat opsi alternatif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kreativitas siswa? Berkaitan dengan daftar pertanyaan yang telah disusun, adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang dapat diambil adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat dan memetakan instrumen untuk mengetahui gaya belajar siswa melalui pemberian asesmen diagnostik. Yang kedua, menyusun perencanaan perangkat pembelajaran inovatif yang mengakomodasi gaya belajar siswa. Yang ketiga, memberikan apresiasi kepada siswa yang telah memiliki kreativitas dalam pembelajaran dan terus melaksanakan refleksi pembelajaran untuk memperbaiki pembelajaran pada fase selanjutnya atau tahapan selanjutnya.
Yang keempat, berkomunikasi dengan orang tua terkait konsep pembelajaran yang ditargetkan. Baik, tahapan terakhir pada baca yaitu atur eksekusi. Adapun daftar pertanyaan yang telah disusun adalah yang pertama, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan pembelajaran inovatif berdasarkan gaya belajar siswa? Yang kedua, siapa yang dapat memonitor dan bertanggung jawab agar penerapan pembelajaran inovatif berdasarkan gaya belajar siswa berjalan dengan konsisten dan berkelanjutan? Yang ketiga, kapan penerapan pembelajaran tersebut dapat dilaksanakan? Dan yang keempat, bagaimana pencatatan kemajuan terkait pembelajaran inovatif berdasarkan gaya belajar siswa untuk meningkatkan kreativitas siswa? Adapun daftar tindakan penyelidikan yang dapat dilakukan, yang pertama, melaksanakan diskusi bersama kepala sekolah, guru atau rekan sejawat, dan orang tua atau wali siswa dalam penerapan pembelajaran inovatif berdasarkan gaya belajar siswa. Yang kedua, membuat jadwal pelaksanaan secara periodik terkait penerapan pembelajaran inovatif. Yang ketiga, membuat rencana dan timeline serta target yang akan dicapai. Yang keempat, melaksanakan evaluasi dan refleksi secara berkelanjutan. Demikianlah prakarsa perubahan yang disusun berdasarkan visi guru penggerak yang telah dirumuskan berdasarkan tahapan Bagja melalui pendekatan inquiry apresiatif. Terima kasih. Salam dan bahagia, Bapak Guru Hebat.